Halo Gemini, apa kabar semuanya? Selamat datang di sesi pembacaan ini, dan selamat datang di ruang wawasan ini di mana kita terhubung langsung dengan energi yang mengelilingi Anda hari ini. Gemini, sebelum kita mulai dengan benar, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan segera karena hal itu muncul dengan sangat jelas saat saya terhubung. Saya tidak bisa menundanya. Saya tidak bisa melunakkannya menjadi pengantar yang lambat, karena hal itu sudah terlalu hadir di medan energi Anda. Dan apa yang ditunjukkan kepada saya adalah ini, Anda telah benar. Anda telah benar tentang sesuatu yang diam-diam Anda harapkan, sesuatu yang telah Anda rasakan tanpa bukti, sesuatu yang telah Anda simpan di latar belakang kesadaran Anda bahkan ketika kehidupan tidak memberi Anda konfirmasi. Anda memiliki pengetahuan batin yang tenang ini, perasaan halus namun gigih bahwa sesuatu sedang mendekati Anda. Bahkan di saat-saat di mana logika mengatakan sebaliknya, bahkan di saat-saat di mana kekecewaan mencoba meyakinkan Anda untuk melepaskan harapan itu, sesuatu di dalam diri Anda menolak untuk sepenuhnya melepaskannya. Sebagian dari diri Anda terus berkata, "Tidak. Ini belum berakhir. Sesuatu masih dalam perjalanan." Dan saya ingin memberitahu Anda secara langsung, tanpa ragu-ragu, bahwa pengetahuan batin ini tidak salah. Anda benar selama ini. Alasan saya memulai dari sini, alih-alih secara bertahap membangunnya, adalah karena saya merasakan betapa lamanya Anda menyimpan keraguan tentang persepsi Anda sendiri, intuisi Anda sendiri, bimbingan batin Anda sendiri. Dan keraguan itu telah membebani Anda. Jadi saya ingin melepaskan beban itu terlebih dahulu, tepat di awal, sehingga Anda dapat menerima segala sesuatu dari tempat emosional yang lebih jernih dan stabil. Anda aman untuk mempercayai apa yang Anda rasakan. Dan sekarang, saat kita masuk lebih dalam ke dalam pembacaan ini, saya ingin menetapkan nada yang tepat. Ada dua arus utama yang saya lihat di sekitar energi Anda. Yang satu terhubung dengan komunikasi, pesan, kontak, koneksi ulang. Yang lain terhubung dengan keuangan, stabilitas, dan pergerakan materi. Keduanya adalah tema yang terpisah, tetapi energinya tidak terputus. Keduanya bergerak secara paralel dan mulai saling memengaruhi dengan cara yang halus saat kita masuk lebih dalam ke dalam pembacaan. Saya akan membahas masing-masing langkah demi langkah agar tidak terburu-buru, dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keduanya mulai selaras. Izinkan saya memulai dengan komunikasi terlebih dahulu, karena secara emosional disinilah perhatian Anda tertuju. Ada pesan spesifik yang telah Anda tunggu-tunggu. Bukan sekadar kontak umum, bukan interaksi acak, tetapi bentuk komunikasi yang sangat khusus yang akan menjawab sesuatu yang belum terselesaikan di dalam diri Anda. Sesuatu yang tetap terbuka. Sesuatu yang telah coba dipecahkan secara logis oleh pikiran Anda, meskipun sejak awal itu bukanlah situasi yang benar-benar logis. Anda mungkin telah mengatakan pada diri sendiri di berbagai titik bahwa Anda tidak lagi peduli, bahwa Anda telah melanjutkan hidup, bahwa Anda berhenti mengharapkannya. Tetapi kebenaran yang saya tangkap adalah bahwa harapan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Itu hanya menjadi sunyi. Itu berpindah ke latar belakang, ke ruang emosional yang lebih tenang, tetapi tidak pernah sepenuhnya lenyap. Dan saya ingin menghargai itu, bukan mengabaikannya. Karena harapan yang Anda bawa bukanlah penyangkalan. Itu adalah intuisi yang memegang seutas benang ketika segala sesuatu tampak tidak pasti. Sekarang, yang saya lihat adalah bahwa komunikasi yang telah Anda tunggu-tunggu sedang terbentuk. Bukan dengan cara yang dramatis atau kacau,
tetapi dengan cara yang sangat disengaja dan hati-hati. Orang yang terlibat telah berlatih secara internal untuk menghubungi Anda selama beberapa waktu. Tidak harus menuliskannya, tetapi mengulanginya dalam pikiran mereka berulang kali, mencoba menemukan cara yang tepat untuk mendekati Anda. Ada keraguan, bukan tentang apakah harus berbicara, tetapi tentang bagaimana berbicara. Tentang nada, tentang waktu, tentang keamanan emosional, tentang bagaimana memasuki ruang Anda tanpa menimbulkan penolakan atau membuka kembali ketegangan. Ini adalah seseorang yang telah secara mental menyusun pesan dalam berbagai versi, menyesuaikannya, memikirkannya kembali, merevisi kerangka emosionalnya berulang kali. Dan yang penting adalah ini, keputusan untuk menghubungi telah dibuat secara internal. Titik keputusan internal itu telah berlalu. Yang tersisa sekarang adalah waktu dan eksekusi. Saya juga ingin Anda memahami sesuatu yang halus di sini. Anda mungkin baru-baru ini mengalami momen-momen di mana orang ini terlintas dalam pikiran Anda secara tiba-tiba. Atau momen-momen di mana Anda hampir menghubungi mereka, atau merasakan gelombang emosional aneh yang terhubung dengan mereka tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konsekuensi energi dari keputusan internal mereka yang mulai menyebar keluar. Ketika seseorang mengalami perubahan internal seperti ini, perubahan tersebut seringkali sampai ke orang lain sebelum komunikasi sebenarnya terjadi. Nah, ketika komunikasi ini terjadi, ia tidak akan dimulai seperti yang Anda harapkan. Ia tidak akan datang dengan intensitas. Ia tidak akan datang dengan pengakuan langsung. Ia akan datang dengan lembut, santai. Hampir seolah-olah tidak ada hal penting yang dikatakan pada awalnya. Ini penting karena pikiran cenderung meremehkan pembukaan yang lembut. Anda mungkin awalnya berpikir itu hanya sekadar sapaan biasa, pesan santai, sesuatu yang biasa saja. Tetapi kesederhanaan itu disengaja. Itu adalah jembatan. Itu adalah cara untuk memasuki ruang Anda tanpa memicu penolakan emosional. Dan saya ingin Anda tetap hadir saat itu terjadi. Karena perubahan sebenarnya tidak akan terjadi pada kalimat pembuka. Itu akan terjadi pada apa yang berkembang setelahnya. Di suatu tempat di antara pertukaran awal, nada akan mulai berubah. Dan Anda akan merasakannya sebelum Anda dapat menjelaskannya secara logis. Akan ada momen di mana Anda tiba-tiba menyadari ini sama sekali bukan kebetulan. Sekarang, saya tidak akan memberi Anda waktu yang tepat karena energi tidak bergerak dalam jam yang tetap. Tetapi yang dapat saya katakan adalah ini. Ini sudah dekat. Penolakan internal telah melemah. Penundaan itu bukan lagi emosional, tetapi praktis. Dan begitu sesuatu mencapai tahap itu, cenderung terwujud di dunia luar dengan relatif cepat. Ada juga sesuatu yang tidak terduga yang melekat pada komunikasi ini. Itu bukan hal negatif. Bahkan, itu lebih hangat daripada yang telah Anda persiapkan. Anda mungkin telah mempersiapkan diri secara mental untuk sesuatu yang netral, sopan, terkendali, sedikit menjaga jarak. Namun, apa yang muncul membawa keterbukaan yang lebih besar dari itu. Ada kelembutan yang terbentuk dalam ekspresi emosional orang ini yang mungkin sudah lama tidak Anda lihat darinya. Pergeseran nada ini akan menjadi hal pertama yang mengejutkan Anda. Dan itu akan mengubah seluruh arah emosional interaksi tersebut. Sekarang mari kita beralih ke bagian kedua dari pembacaan ini, energi keuangan.
Pergerakan uang yang saya lihat tidak berasal dari satu sumber. Itu datang berlapis-lapis. Beberapa aliran tiba dalam jangka waktu yang relatif dekat, menciptakan efek gabungan yang terasa signifikan ketika sampai. Satu bagian dari ini adalah sesuatu yang sudah menjadi hak Anda. Sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang telah macet, terhenti, atau ditunda. Energi itu sekarang mulai mengendur. Hambatan di sekitarnya sedang larut dan mulai bergerak lagi. Bagian lainnya tidak terduga. Sesuatu yang tidak Anda lacak secara aktif sebagai sumber keuangan. Ini bisa datang melalui pengembalian yang tak terduga, pengembalian dana, penyelesaian yang tertunda, atau sesuatu yang secara emosional Anda klasifikasikan sebagai selesai, tetapi sebenarnya belum selesai dalam sistem pertukaran. Dan bagian lainnya adalah peningkatan dalam aliran yang berkelanjutan. Sesuatu yang sudah ada dalam hidup Anda secara finansial mulai meningkat. Suku bunga berubah. Kondisi membaik. Nilai meningkat. Negosiasi berbalik menguntungkan Anda. Sesuatu bergeser ke atas daripada tetap stabil. Ketiga pergerakan ini bersama-sama menciptakan periode perubahan finansial yang nyata. Tetapi saya ingin sangat jelas tentang sesuatu yang penting di sini. Ini bukan hanya tentang uang yang datang. Ini juga tentang hubungan Anda dengan penerimaan. Karena apa yang saya lihat dalam energi Anda adalah bahwa Anda telah melewati fase panjang menunggu, menyesuaikan, dan mengelola. Dan dalam proses itu, Anda mungkin telah mengembangkan resistensi halus untuk menerima secara bebas. Sebagian dari diri Anda mungkin masih merasa bahwa kelimpahan itu tidak stabil, atau sementara, atau sesuatu yang harus dipegang dengan hati-hati daripada dinikmati dengan santai. Dan pola internal itu penting. Karena menerima bukan hanya tentang apa yang datang kepada Anda. Ini tentang bagaimana sistem Anda menahan apa yang datang kepada Anda. Inilah mengapa saya juga melihat pergeseran dalam struktur internal Anda. Anda menjadi lebih terbuka lagi, lebih tenang, lebih selaras dengan gagasan bahwa Anda tidak perlu bersiap menghadapi kerugian setiap kali sesuatu yang baik datang. Ada juga energi percakapan yang perlu saya sebutkan. Diskusi keuangan yang selama ini Anda hindari atau tunda. Sesuatu yang melibatkan berbicara, bernegosiasi, bertanya, atau mengklarifikasi. Anda mungkin menundanya karena terasa tidak nyaman atau tidak pasti. Tetapi energi di sekitarnya telah bergeser menguntungkan Anda. Apa yang dulunya terasa menakutkan kini memiliki nada yang berbeda. Kondisinya tidak sama seperti saat Anda pertama kali menghindarinya. Waktu telah mengubah dinamika. Dan jika Anda terlibat sekarang, hasilnya kemungkinan akan lebih mendukung daripada yang Anda harapkan sebelumnya. Ada juga lapisan emosional yang lebih dalam yang terjadi di balik semua ini. Komunikasi, uang, pergeseran. Semuanya terhubung dengan sesuatu yang lain di baliknya. Pemulihan kepercayaan. Bukan kepercayaan buta. Bukan kepercayaan naif, tetapi kepercayaan yang lebih lembut pada kehidupan itu sendiri. Perasaan bahwa segala sesuatunya tidak seketat dulu. Anda agak waspada untuk sementara waktu. Bukan tanpa alasan. Hidup telah mengajarkan Anda untuk berhati-hati. Tetapi kewaspadaan itu juga membuat segala sesuatunya terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Dan apa yang datang sekarang perlahan-lahan melonggarkan ketegangan internal itu.
Anda akan mulai memperhatikan momen-momen kecil di mana segala sesuatunya terasa lebih mudah dari yang diharapkan. Percakapan mengalir lebih lancar. Hasil terasa kurang terhambat. Peluang terasa kurang dipaksakan. Ini adalah awal dari apa yang dapat disebut fase penerimaan dalam hidup Anda. Dalam fase penerimaan, usaha tidak hilang, tetapi perlawanan berkurang. Segala sesuatunya mulai lebih sering bertemu dengan Anda di tengah jalan. Hidup terasa kurang seperti dorongan terus-menerus dan lebih seperti perkembangan yang stabil. Dan Anda sedang memasuki fase itu sekarang. Tidak sekaligus, tetapi secara bertahap melalui peristiwa-peristiwa yang sedang bersiap untuk Anda. Jadi, saat saya mengakhiri renungan ini, saya ingin menyampaikan pemahaman ini kepada Anda. Anda tidak lagi berada dalam periode stagnasi. Anda sedang dalam transisi. Dari menunggu, menuju menerima. Dari ketidakpastian, menuju respons. Dari keraguan internal, menuju konfirmasi yang terlihat. Dan meskipun pikiran Anda masih berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan ini, energi Anda sudah mendahuluinya. Jadi tetaplah terbuka. Tetaplah tenang. Dan izinkan diri Anda, bahkan dengan lembut, untuk mempercayai apa yang mulai datang. Karena apa yang bergerak menuju Anda sekarang bukanlah hanya satu peristiwa. Itu adalah sebuah rangkaian. Rantai keselarasan. Dan ketika itu dimulai, Anda akan mengerti mengapa Anda harus mempertahankan pengetahuan batin yang tenang itu begitu lama. Itu bukan salah tempat. Itu adalah persiapan. Dan sekarang, respons sedang dalam perjalanan.